Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 7, kelas 3, subtema 4, pembelajaran 4, halaman 191. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Judulnya alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Lanjut halaman 102. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Nah, ini ada alat transportasi, ada mobil, ada bus, pesawat, dan kereta api. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Lanjut halaman 193. Ayo mencoba. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nomor 1, jenis kendaraannya sepeda, contohnya sepeda santai, sepeda gunung, sepeda lipat, dan lainnya. Yang kedua, jenis kendaraannya mobil, contohnya angkutan kota, bajai, taksi, bus, dan lainnya. Yang ketiga, jenis kendaraannya kapal, contohnya kapal feri, kapal barang, speedboat, dan lainnya. Jenis kendaraan yang keempat yaitu pesawat, ada pesawat jet, pesawat penumpang, pesawat pribadi, dan lainnya. Yang kelima, ada jenis kendaraannya kereta, ada kereta uap, kereta listrik, dan lainnya. Bawahnya, ayo menulis. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Nomor 1, kata mobil. Kalimatnya, mobil ayah diparkir di garasi. Yang kedua, kata alat transportasi air. Kalimatnya, kapal adalah salah satu alat transportasi air. Yang ketiga, kata kereta. Kalimatnya, laju kereta api lebih cepat dari laju sepeda. Yang keempat, kata rel. Kalimatnya, kereta api berjalan di atas rel. Yang kelima, kata perahu.
Kalimatnya, perahu adalah alat transportasi air untuk jarak dekat. Lanjut halaman 194. Ayo bermain peran. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tentu tidak boleh ya. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Dan apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Bawahnya, ayo menulis. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Bisa kalian tulis di sini ya, pentingnya menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, karena dengan menghargai perbedaan, kerukunan akan tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan konflik. Lanjut halaman 195. Ayo mengamati. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang, jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Yang kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. Yang kesembilan, tidak melompat ke dalam kolam. Dan yang kesepuluh, tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Jawabannya misalnya seperti ini ya. Kita ambil satu peraturan yang ada di teks tadi, yaitu tidak sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. Karena adanya peraturan tersebut agar penyakit tersebut tidak tertular melalui air. Apabila melanggar, maka orang lain akan tertular penyakit tersebut. Lanjut halaman 197. Ayo berlatih. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalamannya tentang berenang.
Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.